Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Soekardi, kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang sejak beberapa abad lalu telah digunakan berbagai bahasa berhubungan atau lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa ini dipakai dalam kegiatan perdagangan, pemerintahan, serta penyebaran agama sehingga dapat dipahami oleh berbagai suku bangsa. Memasuki awal abad ke-20, peran bahasa Melayu semakin penting dalam pergerakan nasional. Para pemuda dari berbagai daerah membutuhkan satu bahasa dapat menyatukan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Puncak peristiwa penting terjadi pada tanggal 28 Oktober 1948. Peristiwa Sumpah Pemuda, saat itu para pemuda mengikrarkan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak itulah bahasa Melayu berkembang di Indonesia, resmi disebut sebagai bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia semakin diperkuat kedudukannya dengan dimasukkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa dan identitas nasional. Bahasa ini juga menjadi pemersatu sebagai suku bangsa serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, dalam perencanaan pembangunan, serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Terakhir, kita akan membahas fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar suku, sarana integrasi bangsa, serta identitas bersama seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi, kenegaraan, dalam hukum dan perundang-undangan, sebagai bahasa pendidikan formal, serta sebagai media penyebaran ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik, itu saja sedikit penyampaian dari saya.